Baik. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Edi yang telah bergabung dalam eh, pembelajaran melalui Google Meet ini. Izin baik. Kita akan mulai saja untuk pembelajarannya. Izin Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabar anak-anak? Kita absen dulu ya dari MIPA 1, ada gak? MIPA 2? Kalau MIPA 3? Ya, dia. Ini dari 3 kelas tapi masih 40-an yang hadir ya. Mungkin yang lain akan menyusul. Nah, ada yang masuk. Bentar. Silakan buka kameranya supaya terlihat wajahnya. Kita akan mulai pembelajarannya. Sudah pada sarapan? Belum, Pak. Belum? Kenapa? Baru bangun. Ya sudah saling ingatkan ya ke temannya yang
tentang pembelajaran. Kita akan belajar matematika sekarang. Sudah pada ngisi presensi. Bapak sudah mengirimkan presensi di Google. Sudah? Baik. Baik. Baiklah, kalau begitu kita akan mulai. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertatap muka walaupun melalui daring ya, melalui Google Meet. Semoga kita semua dalam kesehatan, kelancaran, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk pembelajaran kali ini ada yang sudah tahu kita akan membahas tentang apa? Izin menjawab, Pak. Ya, boleh. Tentang fungsi komposisi. Ya, benar. Kita sekarang akan membahas tentang fungsi komposisi. Sebentar, Bapak akan share PPT-nya terlebih dahulu ya. PowerPoint. Sebelumnya ada yang sudah baca-baca tentang fungsi komposisi seperti apa? Setelah kemarin kita bahas tentang fungsi rasional, fungsi kuadrat, maaf tidak dapat kemudian terjadi kesalahan. Sebentar, ini tidak bisa membagikan layar ya.
Sambil menunggu loading, ini menampilkan layar. Bapak akan membacakan KD dan IPK pada pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini membahas tentang KD 3.6, yaitu menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi, serta sifat-sifat dan menentukan koeksistensinya. Nah, layarnya sudah tampak belum? Sudah, Pak. Oh Sudah, iya. Pak. Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. baik. Nah, kompetensi dasar selanjutnya itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse suatu fungsi. Nah, untuk sekarang kita akan bahas tentang fungsi komposisinya terlebih dahulu. Nah, indikator pencapaian kompetensinya yang pertama menjelaskan operasi komposisi pada suatu fungsi, menjelaskan sifat-sifat operasi komposisi pada suatu fungsi, kemudian menentukan operasi komposisi pada suatu fungsi, dan yang terakhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi pada suatu fungsi. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya. Melalui pembelajaran Discovery Learning mode daring virtual class menggunakan Google Classroom dan Google Meet sesuai dengan LSM di sekolah, serta metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menjelaskan dan menentukan operasi komposisi serta sifat-sifatnya pada suatu fungsi dengan menyajikan mengolah informasi dari berbagai sumber, juga menggunakan literasi baca, tulis, numerik, sains. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan abad 21 berpikir analisis, kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam menyelesaikan masalah secara jujur serta menanamkan kemandirian dalam belajar sebagai perwujudan rasa syukur terhadap anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki sifat disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab. Nah, jadi kalian harus dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan apa itu operasi komposisi, kemudian apa itu fungsi komposisi, kemudian dan sifat-sifatnya seperti apa. Seperti itu ya. Nah, ini untuk peta konsep pada pembelajaran kali ini. Kita akan menyamakan dulu persepsi tentang mengulas dulu pembahasan sebelumnya yang mendukung untuk fungsi komposisi, misalnya tentang fungsi, kemudian relasi. Nah, kemudian kita langsung membahas fungsi komposisi. Nah, untuk fungsi inverse kita skip dulu. Itu akan menjadi pembahasan yang selanjutnya ya. Nah, kita penyamaan persepsi kemarin atau Rabu kemarin kita telah membahas tentang fungsi, mulai dari fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Mulai dari definisi, daerah hasil, kemudian daerah asal, notasi, dan grafik fungsi. Nah, ada yang masih ingat gak apa sih fungsi itu? Relasi dan fungsi. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Fungsi adalah istilah matematika, yaitu pemetaan setiap anggota sebuah himpunan kepada anggota himpunan yang lain. Kalau fungsi linear adalah fungsi polinom yang pangkat tertingginya adalah 1.
Jika fungsi kuadrat adalah fungsi polinom yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Ya, benar. Kalau berapa segitu, Pak? Kalau rasional? Ada yang masuk bentar. Ya, benar ya tadi. Siapa yang menjawab tadi? Bapak belum lihat. Amelia. Baik. Amelia, Pak. Nah, itu ya udah benar. Jadi, fungsi itu adalah pemetaan. Pemetaan dari suatu himpunan A dan himpunan B. Fungsi merupakan suatu relasi dari A ke B yang memasangkan setiap anggota A ke tepat satu anggota B. Disebut pemetaan dari A ke B. Nah, notasinya seperti ini ya, seperti tampak pada di layar. Jika f adalah suatu fungsi dari A ke B, maka ditulis fungsi f memetakan A ke B. A-nya itu disebut domain dan B-nya disebut kodomain. Nah, itu gambar pemetaannya. Misalnya A itu himpunannya A, B, C, dan D. Kalau B himpunannya 1 sampai 5. Nah, tanpa pada digambar, begini pemetaan fungsinya. Maka kita dapat menulisnya FA sama dengan 1, FB sama dengan 2, FC sama dengan 3, FD sama dengan 4. Nah, ini. Sesuai arah dari fungsi tersebut ya. Ada yang masuk lagi, baik. PPT-nya terlihat lagi gak?
keluar sendiri. Ya, udah masuk lagi. Maaf tadi keluar sendiri Google Meet-nya. Bapak udah masuk lagi. Kalian bisa lihat tampilan PPT-nya gak? Nah, sudah ada. Baik, Bapak ulangi. Untuk fungsi itu jadi pemetaan ya. Pemetaan misalnya ini suatu gambar dari A ke B, berarti semua anggota A itu dipetakan ke B. Mohon maaf Pak, Iya, kenapa? tidak terdengar suaranya. Kayaknya Bapak di mute deh. Oh iya, maaf. Sudah terdengar? Sudah, Pak. Baik. Bapak. Baik, maaf tadi keluar sendiri ya, jadi ke mute sendiri kayaknya. Tampilan PPT ada gak? Tidak, Pak. Sudah ada tampilan, Pak. Sudah ada. Baik. Baik, kita akan lanjut. Untuk fungsi notasinya tadi seperti ini udah dijelaskan. Kemarin juga udah kita bahas. Kalau fungsi A ke B berarti A-nya itu disebut domain, B-nya disebut kodomain. Kalau domain itu daerah apa namanya? Nah, daerah asal. Ya, siap. Kalau kodomain? Daerah Kodomain daerah kawan. Ada lagi yang namanya rank. Kalau rank apa? Nah, ya benar. Nah, kemudian kemarin juga kita telah membahas domain ya. Syarat khusus fungsi berbentuk akar dan pecahan. Kalau di dalam akar itu domainnya tidak boleh sama dengan 0 atau negatif. Jadi harus lebih besar daripada 0. Kalau penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, misalnya ini ya. Kalau A ini x kuadrat ditambah 7x kurangi 16. Berarti ini fungsi kuadrat, domainnya real. Nah, ini kalau bentuk akar, di dalam akarnya itu harus lebih besar sama dengan 0. Jadi domainnya x lebih besar sama dengan 3.
Baik, kalau tidak berbicara di mute dulu ya. Kalau Bapak suruh bertanya baru di unmute. Baik, banyak yang masih masuk dari tadi. Oke, gak apa-apa ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada permasalahan yang pertama. Kalian udah cek Google Classroom dan mendownload bahan ajarnya sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Nah, di sana coba kalian buka, kalian lihat bahan ajarnya. Di sana ada permasalahan tuh. Baik, Bapak bacakan ya. Bertanya, Pak. Ya, kenapa? Itu teh yang bahan ajar yang fungsi komposisi. Ya, benar, yang bahan ajar fungsi komposisi. Terima kasih, Pak. Sok buka dulu. Nah, di sana ada permasalahan 1. Seorang fotografer dapat menghasilkan gambar yang bagus melalui 2 tahap, yaitu tahap pemotretan dan tahap editing. Biaya yang diperlukan pada tahap pemotretan adalah B1 adalah 500 per gambar, mengikuti fungsi B1G sama dengan 500G tambah 2500. Dan biaya tahap editing B2 adalah 100 per gambar, mengikuti fungsi B2G sama dengan 100G ditambah 500, dengan G adalah banyak gambar yang dihasilkan. Nah, yang ditanyakan itu berapa total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar dengan kualitas yang bagus. Kemudian pertanyaan yang kedua, tentukanlah selisih antara biaya pada tahap pemotretan dengan biaya tahap editing untuk 5 gambar. Bapak tampilkan saja ya LKPD-nya. Maaf, bahan ajar ya. Nah, di sana ada penyelesaiannya, kalian disuruh untuk menyelesaikan. Berarti masalah ini gimana kan nih untuk mencari total biaya? Total biaya berarti nah, digabungkan itu berarti ditambahkan. Nah, benar. Dijumlahkan dulu kalau mencari total. Di sana ada B1-nya 500G tambah 2500 dan B2G-nya sama dengan 100G tambah 500 ya. Nah, kemudian kalian bisa langsung diisi di buku tulis atau boleh di bahan ajarnya langsung. Dijumlahkan. Hasilnya kira-kira berapa di sini? 900, Pak. 600 ya, terus? 9.000. Oh, 750 kalau tahap pemotretan. Tahap hasil penggabungan fungsinya berapa? Itu teh kan fungsi biaya pemotretan teh 500G, jadi 500 dikali gambar dulu kan yang ditanyakan, yang A itu. Oh iya. 10 gambar. Benar. Jadi 500 dikali 10 dulu, terus ditambahkan 2500, jadi hasilnya 750. Terus 7500. Terus fungsi biaya editing juga yang B2-nya sama 100 dikali 10 ditambah 500. Hasilnya itu 1500. Jadi ditotalkan atau ditambahkan, yang B1 ditambah B2 itu hasilnya 9.000, Pak. Ya. Baik, itu
mensubstitusi langsung ya, berapa nilainya. Ini kan ditanyakannya 10 gambar. Caranya sudah benar. Tapi untuk operasi aljabar fungsinya, berarti kita harus menentukan dulu jumlah dari B1 dan B2. Jadi misalnya walaupun kita ganti angkanya atau gambarnya kita ganti jadi 20, jadi 30, jadi 100, tapi kalau kita sudah tahu jumlah fungsinya berapa, tinggal substitusi ke jumlah fungsi, bukan ke B1 dan B2 lagi gitu. Ya. Jadi benar kalau mencari berapa total biayanya mah yang diperlukan, hasilnya 9.000. Nah, caranya kita bisa cari tahu dulu jumlah dari kedua fungsi itu seperti apa. Caranya dijumlahkan B1 tambah B2. Nah, gini. Sampai sini ngerti gak? Insya Allah ya. Jadi sebenarnya ada dua cara yang Bapak pakai ini di bahan ajar. Ini cara menjumlahkan dulu fungsinya. Kalau tadi yang dikatakan siapa tadi teh? Ridho Pak. Ridho? Ujian Ridho. 10 IPA 1. Oh siap. Ya, yang dibilang Ridho itu juga benar. Cuman itu mensubstitusikan langsung ke fungsinya ya, ke B1 dan ke B2. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Ya. Kalau ini caranya jumlahkan dulu fungsinya. Nah, penjumlahan fungsi operasi ini bisa seperti ini. Nah, itu untuk total. Baik, sudah paham ya? Sok boleh yang lainnya sambil dikerjakan bahan ajarnya. Baik, untuk selanjutnya tentang selisihnya. Kalau ditanyakan selisih fungsinya berapa berarti? Coba. Kalau ditanyakannya selisih fungsinya B1 dan B2. Siapa? Ajukan dulu nama ya, supaya Bapak tahu namanya. Iya, baik. Siapa dulu tadi teh? Pak Ridho Pak. Ya, boleh, siapa yang mau jawab? Iya Pak, Fahri? izin menjawab. Ya, siap. Sebelumnya terima kasih telah mengizinkan. Nama saya Muhammad Farihan Nugraha dari kelas MIPA 1. Jadi untuk selisih dalam permasalahan kali ini, yaitu tadi fungsinya menjadi 400G dikurangi 2000. Itu merupakan hasil selisih dari B1G dan B2G. Kemudian 400 dikali 10 dikurangi 2000. Jadi 4000 dikurangi 2000. Jadi selisihnya yaitu 2000. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Fahri. Ya, jadi sudah benar ya, untuk selisih B1 dikurangi B2 itu jadi
400G ditambah 2000 ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau ditanyakan di sini 5 gambar, berarti substitusi ke selisih ini. 4000, G-nya ganti sama 5. Kemudian ditambah 2000 ya. Jadi walaupun jika ada pertanyaan lain, misalnya untuk 10 gambar, untuk 15 gambar, jadi tinggal substitusi ke selisihnya kalau sudah tahu selisihnya berapa. Ya, boleh kalian langsung isi saja di bahan ajar ini ya. Oh iya Pak, mohon maaf tadi salah mensubstitusi. Jadi 400 dikali 5 kemudian dijumlahkan dengan 2000 Pak. Mohon maaf tadi salah mensubstitusi Pak. Oh iya, harusnya disubstitusi dengan 5. Benar, coba berapa Pak Hari nilainya? Jadi mensubstitusinya dengan 10. Hmm. Berarti menjadi 400 dikali 5 2000 ditambah 2000 menjadi selisihnya jadi 4000. Nah, benar. Jadi selisihnya 4000. Mohon maaf Pak. Benar Pak. Ya. Gimana, ada yang menyanggah yang lain? Setuju gak? Sudah benar Pak, setuju. Oh iya. Setuju Pak, dikurangi. Nah, untuk selanjutnya di bawahnya di bahan ajar juga ada definisi untuk operasi aljabar. Nah, ada terlihat definisi. Jika f suatu fungsi dengan daerah asal df, yang itu ada gak di layar kalian? Ada Pak. Oh ya, Ada. baik. Takutnya gak ada. Nah, Bapak ulangi, jika f suatu fungsi dengan daerah asal f df dan g suatu fungsi dengan daerah asal dg, maka operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dinyatakan sebagai berikut. Fungsi f ditambah dengan fungsi g. Nah, jadi kalian bisa tulis dalam kurung f tambah g, tutup kurung x, sama dengan fx tambah gx. Domainnya apa? Domain dari hasil penjumlahan. Domainnya itu merupakan irisan dari kedua domain tersebut. Domain G diiris dengan domain F. Ya, begitupun untuk pengurangan. Kalau tadi penjumlahan, pengurangan ini sama. Nah, perkalian pun demikian. Yang beda di pembagian nih. Kalau pembagian fungsi, fungsinya dibagi, cuman daerah asalnya selain merupakan irisan dari G dan F, maka ini dikurangi dengan Gx sama dengan 0. Kenapa harus dikurangi? Ini harus dikurangi ya. Ada yang tahu kenapa?
Oh ya, siap. Jadi untuk operasi fungsi penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian itu langsung saja. Misalnya ini ada F dioperasikan dengan G, maka kalian bisa tulis F ditambah G dalam kurung X itu sama dengan fungsi Fx ditambah fungsi Gx. Nah, seperti itu. Domainnya merupakan daerah asal dari keduanya kemudian diiris. Jadi domain untuk F diiris dengan domain dari G. Gitu. Nah, untuk pembagian ini selain domainnya itu merupakan irisan, itu harus dikurangi dengan X di mana Gx tidak sama dengan 0. Soalnya kalau pecahan pembilangnya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau pembilangnya sama dengan 0, maka itu tidak akan terdefinisi. Jadi tidak merupakan bilangan real jadinya. Seperti itu. Nah, coba kalian lihat di masalah 2. Yang tadi dipahami? Baik. Kita akan lanjut ke fungsi komposisi. Menentukan fungsi komposisi. Coba kalian baca dulu permasalahannya. Bahan ajarnya sudah punya kan ya? Jadi kalian baca dulu, Bapak kasih waktu 15 saat 10 atau 15 menit untuk baca dan memahami bahan ajar tentang fungsi komposisi. Oh iya, selama pembelajaran boleh kalau mau ada yang ditanyakan boleh langsung saja ditanyakan. Misalnya Pak izin bertanya ini bagaimana? Gitu.
Silakan sambil dipahami Bapak akan membacakan permasalahannya ya. Di sini suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi. Tahap kedua dengan menggunakan mesin 2 yang menghasilkan kertas. Dalam produksinya, mesin 1 menghasilkan setengah jadi dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan 0,9x dikurangi 1, dan mesin 2 mengikuti fungsi Gx sama dengan 0,02x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 2,5x, dengan x merupakan banyak bahan dasar kayu dalam satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang disediakan untuk suatu produksi sebesar 200 ton, berapa kertas yang dihasilkan? Nah, itu permasalahannya. Suatu pabrik kayu memproduksi kayu menjadi kertas melalui 2 mesin. Yang mesin pertama diolah dengan fungsi Fx, mesin kedua mengikuti fungsi Gx. Yang ditanyakan, jika ada bahan dasar kayunya itu 200 ton, berapa ton kertas yang dihasilkan? Nah, ini ke tahapan produksinya. Baik, Bapak nanti akan minta kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di bahan ajar. Sambil kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung saja ya. Baik, sudah dipahami itu masalahnya? Sudah, Pak. Nah, kita pertanyaan pertama di sini. Tentukanlah hasil bahan kertas setengah jadi dari produksi tahap 1. Coba. Izin menjawab, Pak. Ya, ada Izin menjawab. dua orang. Siapa yang pertama tadi? Mira ya? Bukan? Iya, Pak. Ya, silakan. Hasil produksi tahap 1. Tentukanlah hasil bahan kertas setengah jadi dari produksi tahap 1. Di sini diketahui bahwa produksi tahap 1 memiliki fungsi Fx, yaitu 0,9x min 1. Sedangkan X atau bahan dasar kayu itu adalah 200. Maka kita substitusikan X sama dengan 200 ke fungsi Fx sama dengan 0,9x min 1. Fx sama F 200 sama dengan 0,9 kali 200 dikurangi 1. 0,9 kali 200 itu sama dengan 180 dikurangi 1 sama dengan 179 ton. Ya. Jadi udah ya. Ya. Kesimpulannya hasil produksi tahap 1 adalah 179 ton. 9 ton bahan setengah jadi. 179 ton. Gimana yang lain? Ada yang berbeda? Sama, Pak. Sama? Sama, Pak. Iya, Sama, baik. Pak.
Ya benar, hasilnya 179 ton. Jadi kalian tinggal substitusi aja bahan bakunya berapa, 200 ton kan. Tinggal substitusi ke nilai X menggunakan fungsi fx. Substitusi 0,9, X-nya itu 200, berarti dikali 200 dikurangi 1. Ya, seperti itu. Nanti jadi hasilnya 179. Nah, hasil produksi tahap 2 sekarang. Nah, karena hasil produksi tahap 1 akan dilanjutkan pada produksi tahap 2, maka hasil produksi tahap 1 menjadi bahan dasar produksi tahap 2. Maka tentukanlah hasil produksi tahap 2. Ayo silakan sekarang siapa yang mau coba? Belum jawab, Pak. Ini siapa? Najma ya? Bukan? Iya, Pak. Ya, silakan. Untuk nomor 2, rumus fungsi pada produksi tahap 2 adalah Gx sama dengan 0,2 X kuadrat dikurangi 2,5X. Nah, untuk nomor 2, karena fungsi yang tahap pertama sudah diketahui yaitu 179, maka X-nya tinggal memasukkan saja pada fungsi tahap 2 yaitu Gx sama dengan 0,02 X kuadrat dikurangi 2,5X dengan hasil 0,02 dikali 179 kuadrat dikurangi 2,5 dikali 179. 179 kuadrat memiliki hasil 32.041. Kemudian 0,02 dikali 32.041 hasilnya 64,82. Kemudian dikurangi dengan hasil 2,5 dikali 179 hasilnya 447,5. Maka didapat hasil daripada tahap 2 yaitu senilai 193,32. Ya. Itu Najma hasilnya 193,32 ya. Yang lain bagaimana? Apa sama? Apa beda? Sama Pak. Sama. Ya, baik. Benar hasilnya ya. Jadi hasil produksi tahap 2 diambil dari hasil produksi tahap pertama. Tahap pertama itu 179, maka substitusi ke fungsi Gx ini. X-nya ngambil dari 179. Hasilnya setelah disubstitusi itu 193,32 ya. Jadi 193,32 itu apanya? Kesimpulan. Hasil dari produksinya. Hasil produksi berupa apa? Kertas, Pak. Berupa kertas, Kak. Satuannya? Ton. Ya, Ton. benar. Jadi yang hasil produksinya itu 193 ton kertas gitu. Nah, di sini definisi fungsi komposisinya ya. Jika f dan g fungsi serta rank f diiris dengan domain g tidak sama dengan 0, maka terdapat suatu fungsi h dari himpunan bagian g ke himpunan bagian r. Bentar. Lihatnya di sini aja. Nah. Maka terdapat suatu fungsi H dari himpunan bagian domain F ke himpunan bagian rank G yang disebut fungsi komposisi F dan G, ditulis G bundaran F yang ditentukan oleh
Nah, ini yang namanya fungsi komposisi H, G bundaran F, yaitu fungsi G yang memetakan fungsi F. Itu. Daerah asal fungsi komposisi F dan G, nah, merupakan X yang domain F, di mana Fx elemen dari domain G. Gitu. DF-nya itu daerah asal domain fungsi F, G dx, ini keterangannya. DG itu daerah asal domain fungsi G, kemudian RF itu daerah hasil atau range fungsi F, RG itu daerah hasil range fungsi G. Nah, ini kesimpulan dalam kalimatnya ya. Komposisi fungsi merupakan gabungan operasi dua fungsi secara berurutan akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Penggabungan tersebut disebut komposisi fungsi dan hasilnya disebut fungsi komposisi. Nah, di sini rekayasanya, misal ada A, B, dan C. A ke B itu dipetakan oleh fungsi F. Kemudian B ke G itu dengan fungsi G. Nah, maka komposisi GOF itu memetakan fungsi G dulu dengan F. Jadi, kalau kan tadi permasalahannya dari kertas, maaf, dari kayu ke kertas. Misalnya di sini himpunan A-nya kayu, himpunan C-nya kertas. Maka yang disebut F, jadi difungsikan dulu sebagai F, kemudian fungsikan sebagai G. Nah, kalian bisa tulis sebagai fungsi komposisi G bundaran F X, nah, sama dengan G dalam kurung Fx. Seperti itu. Nah, misalnya ini contoh 1. Didefinisikan seperti pada gambar. Tentukanlah G bundaran F dari A dan G bundaran F dari B. Jadi kalau ini G bundaran F, sebenarnya bacanya itu dari F dulu. Jadi A ini dipetakan terhadap F dulu, baru terhadap G. Pun demikian untuk GOFB. Berarti B-nya dipetakan terhadap F dulu, baru terhadap G. Nah, coba kalian lihat di gambarnya. Nah, ini ada jawabannya. A itu dipetakan oleh F itu jadi sama dengan 1. Nah, hasilnya dipetakan lagi oleh G. Jadi sama dengan Q. Kesimpulannya, fungsi komposisi G bundaran F A sama dengan G dalam kurung FA sama dengan G1 sama dengan Q. Gitu. Jadi kalau ditanyakan yang B gimana? G bundaran FB. Hasilnya apa? Dipetakan oleh F dan G. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Muhammad Bojana dari kelas 10 kelas 1. Saya kurang mengerti Pak tadi yang Bapak jelaskan di yang bundaran-bundaran itu. Oh iya. Dari contoh apa dari ini? Dari ini ya, komposisi. Ya. Ya masih mengerti Pak. Maaf Pak. Baik. Bapak coba jelaskan lebih lagi ya. Misalnya di sini ada fungsi A dipetakan oleh F menjadi fungsi B. Maaf. Ada himpunan A dipetakan oleh F menjadi himpunan B. Nah, himpunan B itu dipetakan oleh G menjadi himpunan C.
Nah, fungsi f dan g ini dapat ditulis menjadi fungsi komposisi g bunderan f dari x. Nah, ini kan himpunan a-nya itu x. Nah, penulisan komposisinya itu g bunderan f dulu. Jadi sebenarnya perjalanannya itu dari belakang, dari sini nih. Kelihatan nggak kursornya? Dari x kemudian oleh fungsi f, kemudian terakhir oleh fungsi g. Nah, jadi gini. Oh iya Pak, paham. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, kita lanjut. Jadi kalau ada ini tadi g bunderan f a, berarti a ini dipetakan oleh f dulu. Berapa hasil dari fa ini, gitu kan carinya. Ternyata hasil dari fa itu 1. Nah, setelah tahu hasilnya 1, kita fungsikan juga dengan g. Fungsikan lagi dengan g. G1 itu berapa? Nah, 1 itu berarti petunjuknya ke Q. Maka komposisi G bunderan F dari A itu sama dengan Q. Nah, ini jawabannya. Nah, kalau yang ditanyakannya G bunderan F dari B, maka Izin menjawab, Pak. ya, silakan. Mira Nur Arifah dari kelas MIPA 1. Mira. Untuk yang B itu jadi himpunan anggota A, yang B itu dipetakan oleh F ke 3. Maka hasilnya itu F3. Iya, benar. Lalu F3 itu dipetakan lagi oleh G dan hasilnya itu adalah P. Maka G bundaran FB itu hasilnya adalah P. Ya, benar. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Mira. Benar ya jawabannya. Untuk komposisi G bundaran PB, maka hasilnya itu P. Dari mana P itu? B ini dulu dipetakan oleh P. Nah, B ini oleh fungsi P kemana? Ke 3. Nah, 3 ini dipetakan lagi oleh G. Kemana? Jadi arahnya ke P. Nah, berarti hasilnya itu P. Kayak gitu. Nah, ini penulisannya seperti ini. Nah, penulisan komposisi itu bisa ditulis bundaran F, G bundaran F sama dengan G F B. Oke, kita lanjut ke contoh 2 misalnya. Di sini ditentukan GFX sama dengan FGX. Nah, kalau yang pertama itu G bundaran F, kalau yang kedua F bundaran G. Nah, ini contohnya diketahui sama nih, jika sama. Jika fx-nya itu 2x tambah P, dan gx-nya 3x ditambah 120, maka nilai P-nya berapa? Baik, kita langsung bahas aja ya. Jadi, kalian bisa substitusi langsung. Substitusi GF ini F-nya
kita substitusi substitusi dari 2x tambah P. Nah, GX-nya substitusi ke 3x tambah 120. Nah, dari sini jadi G dalam kurung 2x tambah P sama dengan F dalam kurung 3x tambah 120. Nah, Fx-nya itu kan 2x tambah P oleh G. Nah, kita lihat G-nya. G-nya itu 3x tambah 120. Maka, kalau 3x tambah 120, maka kalau G dalam kurung 2x tambah P, nah, X di G ini ganti sama 2x tambah P. Jadi hasilnya 3 dalam kurung 2x tambah P ditambah 120. Kemudian yang F juga sama, F-nya berapa, Fx-nya berapa. Nah, X di Fx ini ganti sama G. G-nya itu 3x tambah 120. Jadi saling substitusi. Tinggal dioperasikan. Nah, gitu. Operasikan, jadi hasil. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf Pak. Baik. Ada yang ditanyakan? Itu Pak yang 2 dikali 120-nya hasilnya 240 Pak. Iya, 260 Pak. Bukan 360. 2. Harusnya 200. Oh, yang ini. Ya Pak. Ya yang itu Pak. Oh ya. Ya Pak. Ketika dioperasikan 2 kali 2 120 2 kali 120. Ya, benar. Dari 2 240. Kemudian ke bawahnya ini kan 6x-nya habis ya. Udah bisa dicoret. 3x dikurangi 4. Ini juga berarti 240. Dikurangi 120. 120. Ya, benar. Jadi hasilnya berapa nih? P-nya? 60 Pak. P-nya 60. Ya, siap. Bagus, terima kasih ya koreksinya. Itu untuk contoh komposisi gitu. Nah, kita sekarang ke poin yang satunya lagi lah, tentang sifat. Di sini sifat untuk komposisi fungsi ada 3. Yang pertama itu fungsi komposisi tidak berlaku sifat komutatif, tidak berlaku kebalikan. Tidak semua fungsi komposisi berlaku komutatif. Karena dari contoh 2 ini kan berarti kalau P-nya 60 berlaku ya komutatif. Tapi tidak semua fungsi komposisi berlaku kebalikannya. Kemudian sifat yang kedua asosiatif. F bunderan G bunderan H X itu sama dengan F bunderan G dulu dioperasikan, baru dibunderankan dengan H. Kemudian yang ketiga identitas. F bunderan I sama dengan I bunderan F sama dengan F. Nah, di bahan ajar ada pembuktiannya, format pembuktiannya atau latihan. Kalian bisa membuktikan bahwa sifat-sifat ini itu benar atau enggak gitu kan. Nah, di sini misalnya fx-nya itu x tambah 7. Gx-nya itu sama dengan x kuadrat dikurangi 4. Hx-nya sama dengan negatif x dikurangi 4. I-nya identitasnya sama dengan x. Ayo silakan kerjakan dulu yang ini. Nanti kan tinggal substitusi.
Coba cari hasilnya. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Najma lagi ya. Iqbal harunya. Najma, Pak. Aduh, harunya Iqbal atau dia atau kursi. Iqbar dulu, Iqbar. Tadi Pak udah pas saya Pak. Oh, siapa ya yang udah? Najma atau Iqbar Iqbar? Pak. Iqbar. Tadi Pak. Oh iya, Iqbar, silakan Iqbar. Kan diketahui kalau fx-nya itu sama dengan x plus 7 dan sementara gx-nya sama dengan x kuadrat min 4. Maka f bundaran gx-nya adalah tinggal masukkan gx ke fx-nya, jadi x kuadrat plus 3 Pak. X kuadrat plus 3. Plus 3. Ya, benar. Yang lain gimana? Ya, Sama, Pak. sama. Terima kasih Iqbar. Ya Pak, sama-sama. X-nya kan fx-nya x tambah 7. Nah, x di fx ini ganti sama gx. Gx-nya x kuadrat min 4. X kuadrat min 4 tambah 7. Tinggal negatif 4 tambah 7, 3. Jadi x kuadrat plus 3. Ya, benar jawabannya. Kemudian sama gak dengan ini? Kalau G bundaran F, Jawab lagi Pak. Berbeda, Pak. Beda Pak. ayo siapa yang mau jawab ya? Izin menjawab, Pak. Iya, silakan Najma. Untuk G bundaran fx sama dengan, jadi diketahui gx-nya sama dengan x kuadrat negatif 4 dengan f-nya x ditambah 4, jadi tinggal masukin aja Pak x-nya, x di gx sama fx-nya, jadi hasilnya x ditambah 7 kuadrat dikurangi 4 mendapatkan hasil x kuadrat ditambah 14x ditambah 45. X kuadrat ditambah 14x ditambah 45. Ya, yang lain gimana? Sama Pak. Sama Ya, Pak. sama. Sama Pak. Baik, terima kasih Najma. Benar jawabannya, x kuadrat tambah 14x tambah 15 tambah 45 ya. Nah, Terima kasih Pak. ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalau bundaran FG sama G bundaran F itu berbeda atau sama? Berbeda Pak. Berbeda. Maka kalau berbeda itu tidak berlaku sifat komutatif. Itu kesimpulannya. Nah, mekanismenya sudah paham belum untuk komposisi? Kalau sifat asosiatif nih kayak gini. Berarti kalau ini asosiatif, F bundaran G bundaran H. Nah, kerjakan dulu yang G bundaran H itunya berapa G bundaran H-nya. Nah, nanti dibundarankan dengan F. Kalau untuk asosiatif.
Baik, ada yang sudah menjawabnya? Mengerjakan? Ini Bapak kasih tahap pertamanya dulu. Kalau F bundaran G bundaran H, berarti F G kemudian H. X. Nah, ini langkah pertamanya. Berarti cari dulu Hx. Hx-nya itu disubstitusikan ke fungsi G. Nah, nanti hasilnya disubstitusikan lagi ke fungsi F. Izin menjawab. Izin menjawab, Pak. Mira, izin menjawab, Pak. Siapa tadi? Iqbar bukan? Ya, Pak. Apa Mira? Mangga. Enggak. Silakan Iqbar. Iqbar, Kalau saya ngitung mah Pak, kan yang GX-nya tuh X kuadrat min 4, sementara yang HX-nya min X min 4, berarti masukkan min X min 4 ke yang GX-nya, berarti hasilnya tuh X kuadrat plus 8X plus 12. Iya Benar benar. nggak? Iya benar. Nah, kemudian substitusi ke F. Kemudian masukkan ke Fx kan? Iya benar. Berarti tinggal ditambah 7, berarti X kuadrat plus 8X plus 19. Iya. Kalau Mira sama kayak Mira? sama, Pak. Iya. Ya benar hasilnya gitu. Substitusikan dulu Hx ke G. Nah, hasilnya substitusikan ke F. Seperti itu. Jadi hasilnya X kuadrat tambah 8X tambah 19. Nah, kalau langkah poin kedua apa gimana? Kalau ini berarti cari dulu hasil dari F bundaran G. Cari hasil F dari hasil F bundaran G. F bundaran G Nah, nanti hasilnya dibundarkan dengan Hx.
Nah, ini langkah pertamanya. Ada yang sudah belum? Mira, ya. Dibundarkan lagi dari belakang. Jadi X kuadrat tambah 3 bundaran H. Jadi yang H itu disubstitusikan ke X kuadrat tambah 3. Hasilnya itu X kuadrat tambah 8X tambah 19. Hasilnya sama seperti halnya yang pertama. Ya, hasilnya sama ya. Hasilnya X kuadrat tambah 8X tambah 19. Ya, terima kasih Mira. Jadi kalau ini, cari dulu hasil F bundaran G. Nah, kemudian HX-nya itu substitusikan ke hasilnya, ke hasil F bundaran G. Tadi hasilnya itu X kuadrat tambah 3. Nah, HX-nya substitusi ke X kuadrat tambah 3. Nah, kalau sama berarti jawaban yang di atas sama yang di bawah, berarti kesimpulannya ini berlaku sifat asosiatif ya. Untuk sifat identitas dilanjut saja di rumahnya masing-masing. Sama nanti akan ada yang dikirim LKPD yang harus dikerjakan. Biasa untuk pengumpulannya di hari Sabtu pukul 23.59. Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tidak? Baik. Ada yang mau menyimpulkan dari pembahasan pembelajaran kali ini? Satu orang saja. Kita telah membahas apa aja dari tadi? Fungsi komposisi. Nah, fungsi Pak, komposisi. izin bertanya Pak. Ya, silakan. Izin bertanya ini Pak. Untuk penugasan, biasanya Bapak menugaskan 2 tugas, yang satu bahan ajar dan yang satu LKPD. Nah, alasannya teh kenapa harus 2 gitu Pak, bahan ajar dan LKPD, tidak hanya satu gitu Pak. Kalau LKPD ya LKPD seperti guru yang lain gitu Pak. Terima kasih Pak. Oh iya. Kemarin dari mulai fungsi ya. Fungsi itu jadi kesepakatan guru PLP. Jadi untuk melihat apa pembelajaran kalian itu. Jadi Bapak sih tidak memberatkan untuk mengirim semuanya. Jadi cuman jawabannya aja cukup Bapak aja gitu. Jadi supaya bukti bahwa kalian itu belajar hasilnya dan dapat menyimpulkan juga merupakan hasil belajar gitu. Ya Pak, jadi untuk kita sendiri juga ternyata untuk kita paham atau enggak gitu ya Pak. Iya benar. Ya Pak, terima kasih Pak.
Baik, sama-sama. Baik, ada yang mau menyimpulkan? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Najma bukan? Iya. Iya, Pak. Untuk pada pembelajaran hari ini, kami telah mengulas beberapa pembelajaran pada kemarin yaitu fungsi dan relasi. Kemudian untuk pembelajaran hari ini yang utamanya adalah komposisi fungsi yang merupakan penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan yang akan menghasilkan sebuah fungsi baru atau disebut fungsi komposisi. Begitu Pak, dengan beberapa sifatnya, yaitu ada 3, tidak komutatif, asosiatif, juga identitas. Baik. Ya, terima kasih Najma. Nah, benar. Jadi kesimpulannya adalah fungsi komposisi merupakan gabungan dari kedua fungsi yang digabungkan, misalnya fungsi f dan fungsi g. Dikomposisikan f bundaran g. Jadi g-nya disubstitusikan ke f-nya gitu. Nah, untuk sifat-sifatnya tadi sudah dibahas bagian ada tidak komutatif, ada asosiatif, dan ada identitas seperti itu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Kalau tidak ada, kita akan sudahi pembelajaran kali ini. Baik. Baik, sudah disimpulkan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita dapat dipertemukan lagi. Selamat untuk menjalankan PAS ya. Untuk minggu depan kalian akan menjalani PAS. Baiklah, cukup sekian dari pemaparan dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mantap Roland. Oh ya Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau bahan PAS itu apa ya Pak? Buat matematika wajib. Oh iya. Bapak udah selesai? Sudah Pak. Maaf Pak, izin menjawab. Untuk bahan PAS sampai KD 3.5. Oh, jadi yang tadi nggak dibawa ya Pak, yang 3.6. Iya benar. Yang komposisi tidak dibawa ya Pak? Iya benar. Terima kasih Pak Sampai pertemuan kemarin. untuk jawabannya. Ya, sehat-sehat terus Pak. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Bu. Waalaikumsalam. Ahbab, anak-anakku minta maaf. Ibu baru join ke Ahbab mah karena dari tadi susah masuk ke Ahbab mah. Oh gitu ya Bu. Rani sama ke Bagas mah ibu lama baru keluar langsung ini ke sekolah. Ibu susah masuk dari tadi ke Ahbab mah. Tapi lancar Ahbab lancar? Alhamdulillah Bu, lancar. Lancar Bab? Iya sudah Bu. Anak-anak Ya juga udah, masih di kalau sini. lancar masuk dilanjutkan. Anak-anakku sehat. Alhamdulillah Bu. Bagaimana sehat? Alhamdulillah. Ya, semangat semuanya ya. Sebentar lagi mau PAS. Siap, Bu. Ya, terima kasih. Lanjut, Bab. Siap Bu, terima kasih. Ya udah barusan udah selesai Ibu. Ibu Bapak DPL Oh, udah udah selesai. izin Ibu Bapak DPL udah selesai. Oke. Ya, siap. Ibu Ya. Terima kasih ya Bab. Ibu Bapak. udah mal.
Haji Edi, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu, kumaha damang? Alhamdulillah abdi sesahabat wae ka ieu ka Bagas mah Pak tadi teh karani Pohon, ka Abang mah. tadi dah. Oh, Numawi ieu pasti sahabat di akhir-akhir. Terus aya recordingna kan ya Pak? Iya Bu, direkod. Nanti dikasihkan ke Ibu. apa tuh direkam tadi? Record Iya Pak. Nanti akan sebagai laporan ke Bapak dan ke Ibu ada. Tadi sarang abdi dah, sarang abdi di ngawitan. Disiapkan. Alhamdulillah lancar. Hapunten apa? Nembe ka akhir ke nembe tiasa join. Iya sih Bu, sami-sami. Iya. Numawi disiapkan record oge supados kita bilih aya trouble panginten Pak wireh tilu bisa kantenankeun Mohon laras, mohon. Tadi sarang ya tahu ya. mangga Rasa nabi tinggal bicanda. Mohon. Mangga Ibu, mangga. Hatur nuhun Ibu. Ya. Apa sudah beres, Bang? Ya, sudah beres. Bapak Ibu barangkali ada koreksian. Sudah? Oke. Sudah, ya, Kalau silakan. sudah, Bapak izin keluar ya. Assalamualaikum. Iya. Oh iya Mohon. Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak, Bu. Mangga assalamualaikum permiosnya. Iya, Assalamualaikum Bapak, permios ya. lagi. Iya, sama-sama. Iya. Mangga Bu. Waalaikumsalam. Izin pamit. Pak ini Pak sudah bisa keluar dari roomnya. Oh iya silakan kalau mau keluar, kalau mau pembelajaran selanjutnya silakan. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Ya, siap Pak. Terima kasih Ya. Pak. Terima kasih, sehat-sehat semua. Ya. Sehat terus. Semangat Pak. Semangat Pak. Ya, silakan kalau mau keluar. Terima kasih untuk pembelajaran selama PLP dari MIPA 1 sampai 3 ya. Yang dibawa oleh Bapak.